Hanya satu hal yang membuat impian tidak bisa diwujudkan, yaitu takut menghadapi kegagalan dan kesulitan. Untuk menghentikan rasa takut kita, mari awali hari-hari kita dengan firman Tuhan yang mampu mengubah kesulitan menjadi kebahagiaan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya memberkati engkau sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 2 November 2021 tertulis di Matius 5 ayat 4. Demikian dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Di dalam bahasa Batak dikatakan, mertua mana marsak roha, Aisyah pulondo nasida. Demikian firman Tuhan. Secara normal, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menghendaki atau merindukan kehadiran penderitaan dalam hidupnya. Semua orang akan berusaha untuk tidak menderita, karena penderitaan itu menyakitkan. Namun demikian, dalam realitanya penderitaan dapat saja secara tiba-tiba hadir di setiap saat dalam kehidupan siapapun, tanpa diduga apalagi direncanakan. Ia tidak mengenal waktu, tempat, latar belakang seseorang. Ia bisa hadir kapan saja dan di mana saja melalui berbagai peristiwa dan menghadirkan duka cita dalam hidup kita. Sehingga kita merasa kebahagiaan terasa sangat jauh. Renungan hari ini adalah merupakan sabda bahagia kedua dari 8 seri ucapan berbahagia yang dikotbahkan Tuhan Yesus di bukit. Kata berduka cita dalam bahasa Yunani yang digunakan di sini adalah pentautes, yang artinya orang-orang yang sedang berduka dan bersedih hatinya secara mendalam. Ada nuansa berkabung dan nyeri batin yang sangat besar di dalamnya karena ketidakberdayaan menghadapi keadaan yang terjadi. Seperti perlakuan tidak adil, ketidakbenaran, penyakit, atau kematian. Jadi, mengacu pada bahasa aslinya, kita dapat melihat bahwa arti kata duka cita dalam Matius 5 ayat 4 adalah duka cita yang terjadi karena ketidakberdayaan menghadapi kenyataan hidup yang mengakibatkan seseorang hancur dan remuk hatinya. Duka cita yang mengakibatkan seseorang merasa tidak lagi memiliki daya sama sekali untuk dapat mengubah apa yang dihadapinya. Saat ini ketika kita mengalami duka cita karena berbagai kesulitan, bahkan kehilangan orang yang kita kasihi dikarenakan COVID-19, bahkan tidak bisa menghadapi pemakamannya, hendaknya kita tidak berputus asa, tidak membiarkan diri tenggelam dan larut dalam kesedihan yang mendalam. Tetapi sebaliknya kita mengandalkan Tuhan. Sebab hanya dengan berharap kepada Tuhan maka kita akan mampu bangkit dan bertahan. Hanya dengan melihat dan merasa kehadiran Tuhan maka kita akan menang menghadapi pandemi COVID-19 dan segala akibat buruk yang ditimbulkannya. Bersama Tuhan yang bangkit, kita juga bangkit dan tidak akan kehilangan hakikat kebahagiaan kita. Tahukah Anda, kelelawar adalah jenis binatang yang memiliki mata faset, yaitu suatu kondisi di mana ia tidak dapat melihat jauh, apalagi pada malam hari. Uniknya, Tuhan menciptakan kelelawar justru untuk hidup dan mampu bertahan di tempat yang gelap dan terbang pada malam hari. Bisa dibayangkan jika kelelawar hanya berpikir bahwa sumber kekuatannya hanya tergantung pada penglihatan matanya. Ia tidak akan pernah mau terbang mencari makanannya karena takut menabrak benda-benda yang keras yang dapat melukainya atau malah membinasakannya. Tapi ternyata Tuhan memberikan kelebihan lain yang disebut ekolokasi, yaitu kemampuan untuk dapat memperkirakan jarak benda dengan memperkirakan pantulan bunyi atau gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. Dengan demikian, kelelawar dapat terbang dengan cepat tanpa takut menabrak berbagai benda. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan pasti selalu hadir melengkapi ciptaannya sesuai dengan yang Ia butuhkan.
Dan jika kelelawar pun dilengkapi oleh Tuhan, maka Dia pun pasti memperlengkapi hidup kita selaku manusia. Saat kita membutuhkan penghiburan darinya, maka Dia pun pasti memberikan. Tuhan pun tidak pernah keliru kalau Dia menempatkan kita di tengah berbagai persoalan penderitaan yang kita hadapi. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Banyak hal yang Tuhan sudah persiapkan untuk memperlengkapi dan menolong kita. Memang tenaga, pikiran, dan mata kita terbatas. Tetapi percayalah bahwa Allah menyediakan segala hal yang melampaui keterbatasan kita. Hanya imanlah yang memungkinkan kita untuk bisa dan merasakan kehadirannya melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga kita senantiasa terhibur. Terkadang duka cita harus kita rasakan. Duka cita perlu untuk menempatkan diri kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam hidup ini. Lewat duka cita, kita dapat bersyukur memiliki Tuhan dan orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita, di sekitar kehidupan kita untuk menghibur kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang akan senantiasa memberi penghiburan bagi kami yang berduka. Maka hadirlah Engkau dalam hidup kami dan mampukan kami memahami cara-Mu memberi penghiburan dan kekuatan bagi kami, agar kami mampu menjalani hari-hari kami dalam sukacita dan penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat menerima penghiburan dari Allah hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.